Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ustalk bersama aku Nadia yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan di episode kali ini. Tapi tentunya aku nggak sendirian karena kita udah mendatangkan dua narasumber kita yang tentunya keren-keren dan juga cantik-cantik. Daripada kalian penasaran, langsung aja aku kenalin ke kalian siapa aja sih narasumber kita di episode kali ini. Baik, yang pertama ada Kak Aulia Arshita, atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Kak Shita dari kelas 11 IPA 3. Dan juga ada Kak Nabila Nisa, atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Kak Hana dari kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum Kak Shita dan Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, terutama di weekend yang sebenarnya cukup panas ya, sepertinya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik kok, baik. Tenang. Sehat-sehat kan ya? Sehat, cuman sehat kok. ya aku agak jelek aja gitu ya kan. Ya, apa? Enggak kok Kak, cantik kok dari sini. Oh iya, Cantik iya kok. dong. Kamera soalnya. Sekali. Iya, udah. Oke, lanjut. Nah, buat para stalker sekalian, tetap jaga kesehatan ya, karena di masa pandemi ini kesehatan harus selalu jadi prioritas yang utama. Nah, buat Kak Sheila sama Kak Ana, udah tahu belum sih kita bakal bahas apa di episode kali ini? Bahas apa Kak Ana? Kenakalannya dia dah. Oh bukan, kenakalan bukan. remaja. Bukan, kenakalan remaja Kak. Enggak boleh gitu, astagfirullah. Maaf, nggak bermaksud. Nggak bercanda ya teman-teman. Nah, langsung aja di episode kali ini kita bakal bahas tentang kenakalan remaja nih guys. Sebenarnya ini udah bukan sesuatu yang asing ya buat kalian, karena udah beberapa kali kita dengar tentang hal ini baik dari sekolah ataupun dari media-media lain. Nah, di episode kali ini kita bakal sharing-sharing sama Kak Shita dan Kak Hana. Aku bakal ngasih beberapa pertanyaan ke mereka yang tentunya akan dijawab sama mereka dengan baik. Nah, pertanyaan pertama buat Kak Shita sama Kak Hana, ada nggak sih kenakalan remaja yang bikin Kak Shita sama Kak Hana resah atau mungkin nggak enak yang dilakuin sama temen atau mungkin orang-orang di sekitar lingkungan Kak Shita sama Kak Hana? Kalau ada, boleh dong disebutin dan juga dijelaskan kenapa kok itu bikin Kak Shita sama Kak Hana resah atau nggak enak ketika ngelihat mereka melakukan kenakalan-kenakalan tersebut. Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Shita dulu mungkin ya? Atau Kak Hana? Kak Hana dulu kayaknya ya, Kak Hana ya. Tapi Kak Sita kan sepertinya lebih berpengalaman ya daripada saya. Kan dari sisi pandang Kak Hana dulu ya kan, yang lebih apa Rek? Lebih ya kan Kak Hana. Oke, silakan Kak Hana dulu. Tapi aja. lebih berpengalaman Kak Sita. Ya Iya, sudah ya. Mm-mm. Saya juga sepertinya nanti ada acara, jadi harus kita selesaikan. Oke, dari aku sendiri ya, ada apa enggak? Ada, jelas banyak. Kita hidup di masyarakat pasti banyak yang namanya kenakalan remaja. Tambah lagi di zaman-zaman sekarang, wah, kurang ini ya, seperti dilihat itu kurang terkontrol. Yang pertama online, akhirnya pendidikan tentang sekolah, pendidikan dari guru atau sekolah kurang. Habis itu juga dari orang tua juga, orang tuanya sendiri pusing sama pelajaran anaknya atau pusing dengan kerjaannya, anaknya juga akhirnya kurang terkontrol. Jadi akhirnya membuat banyak kenakalan terjadi. Kenakalan apa yang mungkin resah ya, yang sering aku lihat di lingkungan masyarakat itu mungkin yang sekitar-sekitar sini ya. Kayak anak SMP sudah merokok. Aku nggak masalah rokok. Aku bukan orang yang kalau rokok itu pasti buruk. Kalau nggak rokok itu pasti baik. Nggak gitu. Nggak ngaruh sebenarnya. Tapi kamu itu masih kecil, masih SMP, dan ya kamu ngerokok itu hanya untuk nge-vape, ngerokok, itu tuh hanya untuk senang-senang. Karena apa? Mereka itu pasti cenderung beli rokok-rokok yang murah. Yang masih ada di kantong mereka lah, yang mereka juga nggak ngerti apa itu nanti dampaknya, apa aja yang ada di isinya. Itu mereka akhirnya itu yang dibeli karena memang kemampuannya mereka sampai situ. Itu yang mungkin bikin aku sedikit risih. Wah, kamu tuh anak kecil loh, kok sudah melakukan hal seperti ini. Terus yang banyak terjadi pacaran. Ya banyak sih pacaran yang terjadi. Maksudnya dari zaman dulu juga banyak pacaran. Cuma makin ke sini anak SD aja itu sudah pacaran. Udah kayak yang kadang-kadang itu manggilnya ayah bunda. Kayak kamu aja mengerti tentang hal pernikahan itu belum, kamu sudah manggil pacarmu dengan ayah bunda. Kayak what, kamu tuh gandengan kemana-mana. Bukan karena aku nggak pernah pacaran atau gitu, aku iri, enggak. Kayak
kamu masih cukup kecil, kamu mengerti apa itu tentang sebuah komitmen antara laki-laki dan perempuan, dan akhirnya apa? Karena mereka nggak ngerti, terus edukasi seks zaman sekarang juga kurang, itu tuh ya, wah banyaklah kasus anak baru balik, anak kelas 5, sekarang kelas 5, kelas 6 sudah balik ya. Ada kejadian anak kelas 6 melahirkan, anak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mungkin zaman dulu masih SMA ya yang melahirkan ya. Karena memang rata-rata zaman dulu haid itu SMP-an ke atas. Kadang-kadang ada ke SMA. Sekarang kan sudah mulai SD. Jadi ya SD kelas 6, kelas 7, SMP kelas 7, kelas 8 tuh sudah banyak anak-anak kecil yang melahirkan. Kayak gitu tuh. Terus apa lagi ya? Yang meresahkan di kalangan remaja itu tawuran. Kalau tawuran memang sudah ada dari zaman dulu. Tapi makin ke sini itu tuh anak kecil lagi, anak SD, anak SMP itu sudah mulai ikut yang namanya tawuran. Padahal mereka itu juga nggak ngerti. Kadang-kadang hanya sebuah permasalahan kecil yang mereka akhirnya inilah berselisih lah. Yang sampai kadang-kadang tawuran segala macem gitu. Terus bullying banyak lah terjadi di anak-anak. Makin ke sini juga sampai setingkat mungkin yang baru-baru ini viral ya di sosial media, anak SD dibully karena memang anaknya polos, nggak bisa ngelawan, dibully sama teman-temannya, dan justru malah orang tuanya itu juga nggak bukan menegur anaknya, malah membela anaknya, malah mengancam anak yang dibully ini tuh, wah kamu bisa aku apa-apain, kamu untung masih anak kecil, kamu bisa aku macam-macam kan, anak kecil loh. Ya apa ya, aku juga kadang-kadang bingung. Dari segi orang tuanya juga seperti itu, banyak yang tidak mau tahu tentang kesalahan anaknya. Nah, itu yang akhirnya juga menurutku agak membuat risih masyarakat ya. Karena nggak ada yang bisa dibenarkan dari tindak bullying, tindak kenakalan-kenakalan itu nggak ada yang bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Yang namanya kenakalan. Meskipun kan karena mungkin orang tuanya itu nggak ada yang bisa dibenarkan sih kalau menurutku. Itu yang akhirnya membuat semakin banyaknya timbulnya kenakalan dan membuat orang-orang masyarakat risih. Mungkin itu ya dari aku. Mungkin lanjut Kak Cita. Lanjut ke Kak Cita ya ini berarti. Iya, Silakan Kak Cita. Kalau dari aku sih kenakalan remaja sih yang terjadi di lingkunganku ya. Di lingkunganku selama ini tuh ya kayak toksik, gimana ya, mereka tuh perilakunya memang ya toksik ya kan, kenakalan remaja ya kan. Jadi mereka mungkin lebih ke pencari perhatian ya, kayak nakal di sekolah, kayak pokoknya ada aja lah kelakuannya yang enggak gitu. Kayak misalnya, apa ya, mereka bully pertama, terus habis itu mereka malak, tapi malaknya secara nggak sengaja, itu meresahkan banget. Dan aku pernah di posisi orang yang, temenku kayak gini, "Cit, itu kayaknya enak nggak sih jajan di situ?" Gitu. "Enak nggak sih? Ih, tapi uangku tinggal 5.000 gitu. Aku langsung kayak, "Oh ya udah, ayo cus kita gas aja deh, ayo ke belakang kita beli," kayak gitu. Terus akhirnya mereka di sana makin lama makin gimana ya, makin bebas gitu loh buat minta-minta ke aku, jadinya meresahkan. Mungkin ada salah satu teman kita juga yang sekolah di Aluswa juga ngerasain hal itu. Mungkin kalau anaknya lihat ini, pasti dia ngerasa sih, "Oh ya," gitu banget. Dan itu membuat aku ke-trigger setiap kali aku deket sama orang baru gitu loh, Rek. Jadi kayak, gimana ya, kayak kalau misalnya aku berteman dengan orang yang baru, aku bakalan cukup berhati-hati dengan segala apa yang aku omongin gitu jadinya. Karena teman-temanku dulu juga mereka tuh merupakan orang yang, apa ya, di depan tuh kelihatan mendengarkan, tapi di belakang tuh mereka ngomongin aku di belakang gitu loh. Dan ya misalnya diajak sama orang yang nggak kenal aku, mereka kayak bilang, "Ih, Sita tuh gini ya, gitu ya," gitu. Dan mereka, ikut-ikut ngomong gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak, "Kamu tuh temenku, tapi kamu ikut ngomongin aku." Padahal kan seharusnya kan kayak, "Kamu mending diem aja deh," kayak gitu kan, ya kan? Kalau misalnya kita berteman sama orang kayak, "Ya kamu diem aja deh, kamu kan temenku," gitu, "nggak usah ikut ngomongin aku di belakang," kayak gitu. Jadi mungkin itu sih kenakalan remaja yang mereka mungkin lebih meresahkan ya, hubungan toksik sih, itu sih kalau menurutku ya kenakalan remaja zaman sekarang tuh, gitu. Boleh lanjut. Oke, baik.
Dari Kak Ana sebenarnya tadi shock dikit ya. Nggak dikit sih, karena emang anak SMP udah banyak sebenarnya yang ngerokok. Dan termasuk di lingkungan aku sendiri pun, anak kelas 2 SD ada yang udah ngerokok. Bayangin itu, aku benar-benar speechless di kelas 2 SD ngerokok di depan umum gitu. Benar-benar, wah ternyata makin ke sini emang makin banyak ya kenakalan remaja yang terjadi, bahkan di luar pengawasan orang tua mereka. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Syita sama Kak Hana, apa sih penyebab dari mereka melakukan ini? Karena kan emang segala sesuatu nggak mungkin ya terjadi tanpa alasan. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, baik dari eksternal maupun internal. Nah, menurut Kak Syita sama Kak Hana, apa sih yang mempengaruhi mereka buat melakukan kenakalan-kenakalan tersebut? Mungkin dari Kak Syita dulu, atau Kak Hana lagi nih, yang pertama kali jawab. Kak Sita dulu aja, kan tadi sudah saya. Ya, gantian ya. Oke, Oke. Kak Syita silakan. Kalau buatku ada 2 faktor sih, pasti internal sama eksternal ya. Kalau dari internal tuh mungkin krisis diri yang lemah, terus krisis diri, kontrol diri yang lemah, terus habis itu krisis identitas, kayak mereka nggak, belum tahu gitu loh, kan kita kan remaja kan perubahan ya, Rek, ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa kayak gitu loh. Kita tuh jadi masih adaptasi, jadi banyak dari lingkungan luar yang masuk gitu dan kita kayak menerimanya kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri juga bisa jadi itu kenakalan remaja. Terus kalau kalau misalnya tak lihat ya dari teman-temanku yang dulu-dulu yang aku ngomongin itu, yang membuat aku sampai sekarang berteman itu, karena mereka tuh broken home ya, Rek. Maaf sebelumnya ini mereka kayak punya masalah di rumah yang akhirnya mereka kalau di luar tuh butuh pengakuan diri kayak gitu. Jadi, mungkin itu cara mereka nguatin dirinya sendiri sih dan kayak gitu sih, kayak kayak kalau misalnya aku lihatnya kayak gitu. Mungkin Mbak Hana bisa lanjutin, Mbak Hana? Ya, nah benar yang ada dikatakan tadi sama Mbak Sita, ada faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya apa? Tadi keinginan eh, apa namanya? Belum menemukan jati diri, mencari jati diri. Habis itu juga kadang-kadang ada rasa pengen eksis, pengen terlihat, I'm here, aku ada di sini. Kalian lihat aku. Ada rasa seperti itu pada remaja itu. Karena ya apa? Nggak dipungkiri remaja itu ada rasanya pengen eksis, pengen dia itu dilihat. Terus juga kayak itu mencari tahu tentang dirinya sendiri, kayak pencarian lah, pencarian diri habis itu mereka itu sebenarnya mereka itu sebenarnya apa, harus bagaimana, dan kenapa akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu, ya karena yang mereka lihat selama ini seperti itu. Oh berarti ketika aku menjadi seorang remaja, aku udah bisa yang namanya merokok, aku bisa yang namanya pacaran, aku bisa yang namanya aku tawuran. Oh, karena aku sudah besar, aku bukan anak TK lagi, aku bukan anak SD awal lagi yang harus dituntut sama orang tua. Saatnya aku bebas, saatnya aku menunjukkan unjuk gigi lah bahasanya. Ya aku harus ini melakukan hal-hal yang umum dilakukan remaja. Akhirnya itu. Padahal enggak, padahal ya seharusnya bukan seperti itu. Kenapa mereka tetap melakukan itu dan PD melakukan itu? Karena nggak ada bimbingan. Kurangnya bimbingan dari sekolah dan orang tua. Ada orang tua yang benar-benar ngebimbing yang akhirnya mereka bisa bebas. Ada orang tua yang keras, hanya berkata tidak, tidak, tidak dan tidak tanpa dijelaskan alasannya. Remaja itu butuh alasan, remaja itu butuh tahu. Kenapa aku nggak boleh melakukan ini? Apa dampaknya segala macam? Tapi bukan dengan cara yang harus wah kamu itu pokoknya nggak boleh, kamu itu pokoknya nggak boleh, kamu tuh jangan. Nggak bisa remaja dikasih kayak gitu. Kalau remaja dikasih kayak gitu, wah tambah pemberontak. Gitu. Habis itu orang tua yang terlalu oh salah Kak Popo, anak remaja. Heh, yang kayak gini itu juga nggak bagus. Jadi itu faktornya. Dari sekolah juga. Sekolah selama ini yang aku tahu ya hanya tidak, tidak, tidak. Dan kebanyakan hanya mengatakan tidak, tidak, dan tidak. Tidak dijelaskan secara spesifik alasannya kenapa, tidak dijelaskan dampaknya. Kayak, oh kamu tuh nggak boleh ini, nggak boleh macam-macam, nggak boleh pacaran. Kenapa nggak boleh pacaran? Nggak dijelaskan. Ya pokoknya kamu tuh masih kecil, nggak boleh pacaran. Nggak dijelaskan bahwa nanti pacaran itu bisa menimbulkan hal yang lebih dari sebuah pacaran. Pasti. Dalam pacaran itu pasti ada yang namanya rasa ingin lebih. Tanpa aku jelaskan, insya Allah kalian paham apa yang aku maksud. Akhirnya apa? Kebablasan. Kebablasan yang kasusnya aborsi itu banyak. Praktek aborsi itu banyak. Habis itu tadi
hamil di luar nikah akhirnya kan, hamil di luar nikah, habis itu masih kecil itu sudah punya anak gitu kan. Terus akhirnya mereka harus nikah muda dan gak siap mentalnya untuk jadi nikah muda. Nikah mudanya nggak salah. Mau kamu nikah umur berapapun nggak salah ketika kamu sudah siap secara mental dan akal. Sedangkan mereka itu masih belum ngerti tentang apa itu pernikahan, apa itu bagaimana. Akhirnya apa? Kacau. Akhirnya rusak. Masih SMP sudah rusak. Karena itu tadi. Alasannya rata-rata di situ. Terus akhirnya ya tadi faktor orang tuanya yang broken home. Broken home itu enggak mesti yang namanya orang tua bercerai. Ada temanku yang orang tuanya bercerai tapi dia sampai hari ini masih nggak apa-apa, masih jadi anak baik-baik saja. Karena apa? Ortunya aja yang bercerai, tapi dalam mendidik mereka masih barengan. Terkadang ada orang tua yang nggak bercerai, enggak, mereka masih satu keluarga dalam satu rumah, tapi hanya sebuah identitas bahwa mereka keluarga satu rumah satu kakak. Nggak ada yang namanya benar-benar pengaturan di dalam keluarga itu bagaimana, itu nggak ada. Hal-hal yang seperti ini yang kurang. Tuh, kalau yang aku lihat selama ini. Itu sih, itu dari aku. Dan mau menambahkan juga ya mungkin dari itu ya, dari beberapa sekolah gitu mungkin kalau ada pelaku dan korban bullying itu malah justru dibiarkan sama sekolahnya, bukan diberi solusi, malah justru kayak dibiarin kayak cuman sekedar tahu. Bahkan juga dari yang aku dengar beberapa orang tuh cerita kalau di beberapa sekolah itu ketika mereka cerita ke sosok guru tentang masalah yang mereka hadapi, bukannya diberi penyelesaian, tapi justru malah disebarkan ke guru-guru lain atau mungkin ke teman-teman mereka. Dan itu kan menurutku itu sesuatu yang nggak baik ya, karena juga mempengaruhi mental si anak ini. Mereka jadi kayak kurang punya kepercayaan lagi terhadap sosok guru. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Pertanyaan yang ketiga. Buat Kak Syita sama Kak Hana, kalau misal ada teman-teman Kak Syita sama Kak Hana yang melakukan kenakalan-kenakalan tersebut, apa yang bakal Kak Syita sama Kak Hana lakuin sebagai teman? Gitu. Siapa dulu mungkin? Kak Hana atau Kak Syita? Kita mau lagi duluan. Tadi pertanyaannya berarti yang itu ya, yang apa namanya, yang aku lakuin ya, kalau apabila temanku kayak gitu. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya cukup susah ya, karena sampai sekarang itu tuh aku masih hati-hati banget buat berhubungan dengan anak-anak yang seperti itu, karena yang aku ceritain tadi kan lingkunganku kan mereka karena kebanyakan kan broken home ya, Rek, ya. Mereka kebanyakan tuh ada topik sensitif di baliknya kenapa mereka berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi aku juga nggak mungkin buat langsung to the point terus habis itu ngasih tahu mereka yang kayak langsung gitu kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin cara mengatasinya itu ya kita melakukan pendekatan ya, Rek, ya. Mereka kan anak yang mungkin maaf di rumahnya kurang perhatian, kurang kasih sayang, mungkin kayak gitu. Nah, mereka pengen didengar nih ceritanya, pengen aku nih capek gitu. Nah, mereka pengen dihak, pengen dipeluk kayak gitu. Nah, di situ teman-temanku sih biasanya bilang, "Aku pengen cerita ke Syita," oke aku dengerin gitu. Mereka cerita memang ya masalah-masalah kayak gitu, Rek. Jadi aku memberikan perhatian yang lebih gitu ke mereka, aku ngasih kasih sayang ke mereka. Alay banget ya sebenarnya bahasanya tuh kayak alay gitu, cuman kayak memang gitu, Rek. Kita harus ngasih perhatian gitu ke mereka. Karena memang ya itu tadi, kalau misalnya mau memperbaiki tuh ya pelan-pelan dulu, dari mentalnya dulu lah ya, istilahnya kayak gitu. Karena ini kan juga kenakalan remaja kan termasuk itu ya, apa namanya, apa sih namanya tuh, termasuk gejala patologi sosial ya, Rek, ya, yang disebabkan gara-gara itu, pengabaian sosial itu tadi. Jadi ya gitu deh, kita juga harus deket lewat mentalnya. Gitu sih kalau dari aku ya. Monggo ke Kak Hana. Oke. Jadi aku mungkin ini ya, kalau misalnya emang itu terjadi di sekitarku atau temanku sendiri, mungkin lebih pendekatan dulu ya dari hati ke hati. Karena kalau misalnya aku langsung bilang, "Wih, kamu itu nggak boleh ngomong kayak gitu, kamu nggak boleh ngelakuin hal itu langsung kayak gitu," wah tambah merasa dia malah akhirnya di dalam dirinya merontak dan nggak mau. Kalau mungkin dari aku ini apa namanya?
lebih ke diajak ngobrol, kita ngobrol dari hati ke hati, buat dia nyaman dulu sama kita. Habis itu kita cari tahu apa sih penyebabnya dia itu pengen kayak gitu. Kalau kita bisa bantu selesaikan, kita bantu selesaikan. Kalau misalnya kita kayak permasalahan-permasalahan yang kita nggak bantu selesaikan, setidaknya kita jadi pendengar yang baik. Karena orang-orang kayak gini tuh dia itu butuh tempat untuk mereka cerita. Karena belum tentu mereka dapat itu di rumah. Gitu. Banyak kalau seperti orang tuanya sibuk, orang tuanya itu bukan pendengar yang baik, segala macam, akhirnya apa? Mereka larinya ke teman. Kalau temannya juga nggak bisa ngasih ini, akhirnya nanti yang membuat mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya kita sebagai teman ya harus dulu sebagai pendengar yang baik. Kalau kita punya solusi, kita beri solusi itu. Solusi yang benar-benar sebuah solusi ya, bukan malah kita terus ya wes lah nggak apa-apa awakmu nakal. Kadang-kadang ada loh teman seperti itu yang malah aja, ayolah kalau gitu kita mabuk aja. Ada teman yang seperti itu. Tapi kita harus jadi teman yang ngasih solusi itu yang baik. Kita sekarang sebagai seorang muslim, kita hidup dalam sebuah aturan yang namanya aturan syariat Islam, ya kita kasih solusi sesuai aturan itu tadi. Terus setelah itu kita bisa masuk, kita mulai mengarahkan dia. Setelah kita sudah bisa masuk ke hatinya, kita sudah bisa sebagai pendengar yang baik, kita baru masuk. Ajak. Pelan-pelan, nggak usah yang langsung, wes semacam secara kasarannya semacam diseret. Enggak, kita pelan-pelan. Ayo, yaudah, coba kita ini. Healing lah, misalnya kita bisa jalan atau bagaimana, habis itu kita ajak melakukan hal-hal yang lebih baik, habis itu kita ajak ke tempat-tempat yang lebih baik, itu nanti bisa akhirnya dengan sendirinya akan merubah dianya yang awalnya seperti itu menjadi orang yang lebih baik. Adakah? Atau mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Syita atau Kak Hana? Gitu. Atau mungkin cukup? Cukup sih sampai situ ya. Mungkin boleh lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ternyata sangat disayangkan ini adalah pertanyaan terakhir di episode kali ini. Karena untuk kedepannya nanti kita bakal siapin pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya lebih keren-keren lagi sih pertanyaannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari episode kali ini. Thank you buat Kak Syita dan Kak Hana yang udah meluangkan waktunya di weekend kali ini. Karena kan emang seharusnya weekend itu dipakai buat istirahat ya, Rek. Tapi ternyata ada calling dadakan dari tim kita untuk jadi bintang tamu di episode kali ini buat jadi narasumber dan sharing-sharing bersama kita. Thank you juga buat para Ustalkers yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa dapat banyak manfaat dan juga dapat lebih banyak insight, dapat lebih banyak pengetahuan dari episode kali ini yang membahas tentang kenakalan remaja. Dan buat kalian para Ustalkers yang penasaran episode selanjutnya kita bakal bahas tentang apa, stay tune terus di Ustalk. Thank you and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.